Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik dari 10E akan menjelaskan unit 1, sejarah panjang lahirnya Pancasila. Akar nilai-nilai Pancasila. Sebelum kata Pancasila resmi diperkenalkan, sesungguhnya nilai-nilainya sudah hidup lama dalam masyarakat Nusantara. Masyarakat Indonesia sejak dulu memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, nilai kemanusiaan, persatuan, suku-suku bangsa, serta musyawarah dan gotong royong. Contohnya, gotong royong dalam bertani, membangun rumah, atau kegiatan adat sudah menjadi budaya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit menekankan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan ketika para tokoh bangsa merumuskan dasar negara Indonesia. Awal perumusan dasar negara. Tahun 1945, Jepang yang menduduki Indonesia mulai terdesak oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Jepang membentuk badan khusus bernama BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh penting bahasa Indonesia. Jumlahnya 62 orang. Badan ini bertugas menyelidiki, meneliti, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ialah muncul gagasan besar tentang dasar negara Indonesia. 3 tokoh utama yang mengusulkan adalah 1. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Yamin mengusulkan dasar negara yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya bahasa persatuan dan semangat kebangsaan. Nomor 2. Supomo 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang tidak memisahkan kepentingan individu, golongan, atau kelompok, melainkan menyatukannya dalam semangat persatuan. Isinya ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nomor 3. Soekarno 1 Juni 1945. Inilah pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 dasar yang beliau usulkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno bahkan mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi trisila, dan kalau diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Pidato 1 Juni ini kemudian dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Pada 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan sebuah naskah kompromi yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini diterima sebagai jalan tengah antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Proklamasi dan sidang PPKI. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI. Dalam sidang itu diputuskan 3 hal penting. Nomor 1, mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Nomor 2, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan pada sila pertama. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku. Rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa. Sejak saat itu, Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan sumber hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai toleransi dalam mengambil keputusan, menjaga persatuan bangsa meskipun berbeda suku, bahasa, dan budaya, berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara,